Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu Yulita Pujalestari MH dalam mata kuliah Ilmu Negara. Namun pada kali ini kita masuk pada pertemuan kedua, di mana pada pertemuan kedua ini memang materinya yaitu tentang ilmu negara dalam hubungannya dengan ilmu politik dan aliran-aliran ilmu negara. Tujuan pembelajaran pada pertemuan dua kali ini yaitu menjelaskan bagaimana hubungan antara ilmu negara dengan ilmu politik dan ilmu kenegaraan. Kemudian menjelaskan aliran-aliran dalam ilmu negara. Kita awali bahwa menurut George Jelinek dalam bukunya Allgemeine Staatslehre, dalam bukunya itu ia membagi ilmu kenegaraan dalam dua bagian. Yang pertama, ilmu negara dalam arti sempit, Staatswissenschaften, dan yang kedua, ilmu pengetahuan hukum, Rechtswissenschaften. Ilmu negara berhubungan dengan ilmu lainnya, diantaranya ada ilmu hukum tata negara, ada hukum administrasi negara, dan hukum antara negara. Ilmu negara dengan ilmu politik dan ilmu kenegaraan. Ilmu kenegaraan dalam arti sempit mempunyai tiga bagian. Yang pertama, Beschreibende Staatswissenschaft, Theoretische Staatswissenschaft, dan yang ketiga, Praktische Staatswissenschaft. Oke, Ibu akan menjelaskan yang pertama, bahwa yang pertama ini adalah Beschreibende Staatswissenschaft. Sifat ilmu kenegaraan ini adalah deskriptif, yang hanya menggambarkan dan menceritakan peristiwa-peristiwa yang terjadi yang berhubungan dengan negara. Nah, sedangkan sebab musabab yang menimbulkan peristiwa itu dan bagaimana hubungan dengan satu yang lainnya tidak dijelaskan. Yang kedua adalah Theoretische Staatswissenschaft. Dalam bagian ini diadakan analisis-analisis dan memisahkan mana yang mempunyai ciri-ciri yang khusus, lalu dilakukan penyusunan tentang hasil-hasil penyelidikannya dalam satu kesatuan yang teratur sistematis. Yang ketiga, pada bagian ketiga ini ilmu pengetahuan tugasnya mencari upaya bagaimana hasil penyelidikan pada poin kedua tadi dapat dilaksanakan di dalam praktik dan pelajaran. Menurut Hotting dalam buku Kansil bahwa ilmu politik itu semacam sosiologi daripada negara. Ilmu negara dengan ilmu politik mempunyai hubungan yang erat karena keduanya mempunyai objek penyelidikan yaitu sama-sama negara. Nah, perbedaannya itu terletak pada metode yang digunakan. Di mana kalau ilmu negara menggunakan metode yuridis, sedangkan ilmu politik menggunakan metode sosiologis. Di abad Eropa kontinental, ilmu politik itu mula-mula merupakan ilmu pengetahuan sebagai bagian ilmu kenegaraan. Dan kemudian ilmu politik menjadi ilmu pengetahuan yang berdiri sendiri terpisah daripada ilmu negara dan ilmu kenegaraan karena pengaruh dari sosiologi. Di Anglo-Saxon, ilmu pengetahuan politik ini lebih terkenal daripada ilmu negara dan ilmu negara itu asing sama sekali bagi negara-negara Anglo-Saxon. Jadi, bagi negara-negara Anglo-Saxon yang sentral adalah political science dan bukan ilmu negara atau ilmu kenegaraan. Menurut Hermann Heller dalam Encyclopedia of the Social Science, ilmu politik adalah sebagai suatu ilmu pengetahuan praktis yang membahas bagaimana dalam kenyataan realistisnya. Sedangkan ilmu negara dinamakan ilmu pengetahuan teoritis yang dengan mementingkan segi normatif, norma-norma dan kaidah yang telah ditetapkan. Ilmu politik mementingkan sifat-sifat dinamis dari negara, sedangkan ilmu negara lebih mementingkan segi-segi statis dari negara. Ilmu negara lebih tajam konsep-konsepnya dan lebih terang metodologinya. Ilmu politik lebih konkret dan lebih realitas. Selanjutnya, yaitu aliran-aliran dalam ilmu negara. Nah, apa sih yang dimaksud dengan aliran-aliran dalam ilmu negara?
Aliran-aliran dalam ilmu negara ini adalah paham-paham atau pendapat yang pada suatu waktu dalam perkembangan sejarah manusia mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap ketatanegaraan. Nah, penyebab timbulnya paham-paham atau aliran-aliran tersebut ialah pandangan hidup dari masyarakatnya yang berbeda. Socrates ini adalah sarjana yang memperkenalkan istilah teoria sebagai pengetahuan. Nah, menurut Socrates ini bahwa tugas negara adalah mendidik warga negara dalam keutamaan, yaitu memajukan kebahagiaan para warga negara dan membuat jiwa mereka sebaik mungkin. Plato telah menulis dalam bukunya Politeia tentang bagaimana corak negara yang sebaiknya atau bentuk negara yang bagaimanakah sebagai negara yang ideal. Ilmu negara pada zaman Plato merupakan cakupan dari seluruh kehidupan yang meliputi polis atau negara kota. Oleh karena itu, ilmu negara diajarkan sebagai civical, start burgess, each ke uprooting yang masih merupakan sosial moral dan diferensiasi ilmu pengetahuan yang pada waktu itu belum ada. Plato mengemukakan dalam uraiannya menyamakan bahwa negara dengan manusia yang mempunyai 3 kemampuan jiwa, yaitu ada kehendak, akal pikiran, dan perasaan. Menurut Aristoteles, negara itu merupakan suatu kesatuan yang tujuannya untuk mencapai kebaikan yang tertinggi, yaitu kesempurnaan diri manusia sebagai anggota masyarakat dalam bukunya Politika. Nah, Aristoteles sendiri mengatakan bahwa memang negara itu merupakan suatu persekutuan yang mempunyai tujuan tertentu. Jika kita bandingkan, maka perbandingan bentuk-bentuk negara ada bentuk sempurna dan bentuk kemerosotan. Di mana bentuk sempurna ini ada monarki, aristokrasi, dan politeia. Kalau bentuk yang kemerosotan, ada despoti, ada oligarki, dan demokrasi. Thomas Aquino menurut pendapatnya dalam menerangkan kedudukan negara di dalam masyarakat berpangkal pada manusia sebagai makhluk masyarakat atau animal sosial. Di samping manusia sebagai makhluk politik atau animal politicum. Menurut Calvinis, bahwa menurut golongan Calvinis kekuasaan negara merupakan pemberian dari Tuhan yang dipegang oleh seorang raja. Oleh karena itu dalam negara-negara yang menganut paham Calvinis, mengumumkan mengenai undang-undangnya senantiasa didahului kalimat atas karunia Tuhan. Nah, ada juga menurut ajaran Hegel. Dalam ajaran Hegel mengundang ajaran yang mutlak dan disebut sebagai absolut idealisme. Akibat dari ajaran ini timbullah anggapan bahwa negara harus didewakan dan menyebabkan adanya paham tentang kedaulatan negara, yaitu menganggap bahwa semua kekuasaan bersumber pada negara. Zaman berkembangnya teori kekuatan ada menurut Karl Marx, ada Robert Owen, Sain, dan sebagainya. Baik teman-teman, demikianlah akhir materi pada pertemuan kedua. Dan tolong kerjakan apa yang sudah ada di dalam modul pembelajaran pertemuan kedua. Tetap semangat, Bu Yulita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.